Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai layanan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Tuhan, sini kita belajar menurut doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim sadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Mantap ya. Jadi sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Ya. Sisa. Iya, Sisa. Aurel, hadir, Aira, hadir. Azril, Lahamu. Orang kali 32 siswa. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Bapak biar tambah semangat. Karena ini sekarang jam 1. Jadi semuanya mungkin ini saya lihat sudah ada mulai mengantuk. Sekarang biar semangat, Bapak punya speaking. Jadi speakingnya aturan mainnya seperti ini, ya. Kalau Bapak sebut selamat pagi, kalian tepuk 3 kali. Oke? Ya. Kalau Bapak sebut selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau Bapak sebut selamat sore, tepuk 1 kali. Kalau selamat malam, berarti kita tidur. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Sore 1 kali. Selamat siang. Selamat malam. Itu masih ada yang belum konsentrasi. Ya, tangan untuk kelas ini. Semangat. Biar waktunya sudah siang begini tetap semangat. Tidak boleh kita kalah seperti orang-orang yang lain. Kita harus bersemangat, ya. Iya. Jadi sekarang tujuan dari layanan ini, tujuan kenapa kalian berada di sini, tujuannya adalah saya akan memberikan layanan tentang bullying, ya? Ya. Paham bullying ya? Jadi tujuan layanan ini adalah siswa mampu merumuskan cara melawan bullying. Cara melawan bullying itu tujuan umum. Tujuan khusus, ya? Tujuan khusus siswa mampu menerangkan definisi bullying. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerangkan jenis-jenis bullying. Kemudian berikutnya mengklasifikasikan faktor-faktor bullying. Kemudian siswa dapat menganalisis dampak dari bullying. Kemudian siswa dapat mencegah apa? Mencegah bullying. Nah, langkah-langkahnya itu pertama nanti Bapak akan menampilkan video, ya. Video kemudian video itu kalian kalian menyimak video. Kemudian kalian berdiskusi, ya. Berdiskusi dalam kelompok. Kemudian kalian menyampaikan, ya. Menyampaikan hasil diskusi kalian, ya, mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Jadi kalian sini ada 4 kelompok, mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian setelah itu teman-teman lain ini akan menanggapi. Ya, paham?
Kemudian setelah itu Bapak akan membagikan lembar LKPD. Tahu LKPD? Apa? Ya, betul, pintar. Lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Dan kemudian ada lagi satu lagi, lembar evaluasi. Ya, nanti Bapak bagi setelah ini. Jadi topik hari ini, topik dari pertemuan kita ini adalah stop bullying, ya, stop bullying. Apakah kalian sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Atau barangkali ada yang di antara kalian yang sudah tahu apa itu bullying? Coba. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rabiatul Adawiyah dari kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tentang apa itu bullying. Menurut saya, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk temanmu. Oke, baik, sekarang kita saksikan video tentang bullying yang terjadi di sekolah. Silakan. Disimak, kemudian Ini kisahku. dipahami ya Namaku supaya Rena. Aku adalah siswa di Suramtu SMP di kotaku. Aku sekarang menginjak kelas 9. Ya, aku hampir saja lulus waktu itu. Tapi sayang pada saat akhir sekolah aku banyak mendapatkan cobaan. Oke, apa yang kalian lihat tadi, itulah yang terjadi di sekolah saat ini. Dan bisa jadi itu ada di sekelilingnya kalian. Ya, seperti itu. Ada tidak? Nah, setelah melihat video tadi, silakan kalian diskusikan apa masalah yang ditemukan di dalam video tadi yang diperankan oleh si Rena. Ya, kalian diskusikan, kemudian secara bergantian kalian presentasikan, dan teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya seperti itu. Oke? Ya, jenis-jenis bullying apa yang ada di dalam video tadi? Ya? Ya. Karena jenis-jenis bullying itu ada berapa? Ada 5. Itu yang pertama, bullying verbal. Ya. Kemudian yang kedua, bullying fisik. Kemudian yang ketiga, cyber bullying. Kemudian bullying, ada satu bullying sosial. Oke, sekarang silakan kalian diskusikan dengan temanmu, kemudian kalian presentasikan di depan teman-teman dan teman-teman lain dipersilakan untuk menjawab. Silakan. Ya, silakan diskusikan. Kalau ada kendala disampaikan ke saya. Temukan masalah jenis-jenis bullying yang ada dalam video tadi. Masalah yang dialami Rena, termasuk bullying apa? Silakan. Oke, sudah ada yang bisa menemukan masalah yang dialami oleh Rena dalam video tadi? Ada? Sudah ada? Di depan teman-temanmu boleh, silakan. Ini kelompok berapa? Ya. Ya? Boleh. Boleh. Terserah kesimpulan
kesimpulannya mau bagaimanapun apa yang kalian sudah saksikan, kalian sudah simak tadi di video tadi, terserah kalian mau menunjukkan apa, silakan. Ya, kelompok berapa? Kelompok? Kelompok 3, ya. Kelompok lain, ini dari kelompok 3, ya. Kelompok lain, silakan menyimak. Jadi kalau ada yang bertanyakan, tanyakan. Oke, silakan kelompok. Berapa ini kelompok 3? Kelompok 3, oke. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video yang kita simak tadi. Oke. Dari video yang kita simak, barusan Reina menjadi korban bullying di sekolahnya. Ya. Ini yang diterima Reina berupa menjadi masalah coret, diletakkan dengan belakang, dituduh memangkas, dan dituduh berebut pacar orang. Tetapi walaupun dia ejer dan difitnah, namun Reina tetap sabar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah janganlah kita saling membuli, karena dengan membuli korban akan mengalami kecemasan, depresi, stres, kehilangan kepercayaan diri, dan dapat memicu kesehatan mental. Oke. Maka dari itu kita harus menghindari perilaku dengan cara saling menghargai dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang bertanya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ada Oke, yang... terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk bertanya. Pertanyaan untuk kelompok 3, jika kejadian bullying terjadi di depan mata kalian, apa yang akan kalian lakukan? Oke, ditulis ya. Ditulis pertanyaannya supaya mudah diingat. Oke, terima kasih kelompok 1 yang ingin bertanya. Saya akan menjawabnya. Dengan cara adalah menuduh pelaku secara langsung dan cari bantuan seperti yang orang dewasa. Oke, bagaimana kelompok 1? Mencari bantuan orang dewasa. Ya, jadi mencari bantuan orang dewasa, ya. Mencari bantuan orang dewasa dalam hal ini guru yang ada di sekolah. Karena Reina ini berada di sekolah. Berarti orang dewasa yang dia maksud adalah guru, ya. Jadi guru, ketika kalian mendapat perlakuan bullying, carilah orang terdekat guru atau siapa saja temanmu boleh untuk segera melakukan ke orang dewasa yang dimaksud dari temanmu tadi. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah, oke. Kita kasih atur untuk kelompok 3. Karena sudah Oke, berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel. Kami dari kelompok 1 menarik kesimpulan berdasarkan video Reina. Tersebut adalah jika banyak yang menyambut maka bersabarlah dan janganlah kamu membuli atau menghina teman, karena mereka juga mempunyai perasaan dan hargailah perasaan orang lain. Kita sesama manusia pasti mempunyai kekurangan masing-masing, maka janganlah kita menghina atau mengejek kekurangan orang lain. Bullying tersebut mengakibatkan korban menjadi bela-beli, depresi, memiliki masalah mental, penurunan prestasi dan tidak bisa menyatu dengan orang-orang sekitar, atau akan semakin tertutup. Dengan itu, sekolah perlu menciptakan kultur yang aman, nyaman, dan sehat sehingga siswa bisa berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya. Dan sekolah perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying, sehingga pelaku merasa jerah dan tidak melakukan tindakan bullying kembali kepada pelaku. Oke,
Ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman kami kelompok 1? Ya, ada. Silakan kelompok 3. Oke, pertanyaannya apa saja penyebab dari bullying? Pertanyaan dari kelompok 3, apa saja penyebab dari bullying? 1. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. 2. Kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras. 3. Kurang edukasi dan empati. 4. Ini dianggap populer. Dan 5. Ingin memiliki kekuasaan dan memegang pengaruh. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kasih keras suara. Untuk bagaimana cara kalian mengatasi pembuli jika kalian menjadi korban bullying? Pendapat kami dari kelompok 1, ketika melihat orang dibully, lakukan pembelaan fisik jika memang harus dan terpaksa, namun jangan menyakiti dan mengabaikan korban. Berikan rasa empati, motivasi bahwa mereka sangat berharga. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Jika ada pembelian, kira-kira hukuman apa yang sesuai untuk pelaku pembelian? Ya, silakan. Jika ada pembulian, hukuman apa yang tadi? Yang sesuai dengan pelaku pembuli. Oke. Berikut ini adalah 3 contoh hukuman yang cocok untuk pelaku bullying. 1. Perlakuan yang sama dengan perbuatannya. 2. Bisa dari teman-temannya. 3. Dan sekolah perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying. Bagaimana kelompok 2? Sudah bisa menerima? Sudah bisa menerima? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya, hari ini Bapak punya satu ilustrasi kertas alam. Ya. Lihat ini. Ini hati Rena. Hatinya Rena, ya. Yang video yang sudah kita simak bersama kemarin tentang bullying di sekolah, ya, terhadap Rena. Sekarang ini apa ini? Hatinya Rena. Coba kalau Rena ini mendapat perlakuan bullying, coba. Bahasa kasar untuk Rena kemarin yang telah kalian simak di video seperti apa? Mencuri uang. Ini Rena ya, ini hatinya Rena ya. Ketika ada teman yang mengatakan Rena itu mencuri uang kas, ya, Rena mencuri uang kas. Ya, Rena mencuri uang kas. Apalagi? Rena mencuri pacar orang. Ya, Rena mencuri pacar orang. Kemudian apa lagi? Rena jalannya seperti bebek. Apalagi? Inces. Rena itu inces ya. Nah, kemudian apa lagi? Jelek, goblok. Nah, coba lihat. Ini siapa tadi? Hatinya Rena. Coba hatinya Rena sudah seperti ini. Sekarang hatinya Rena kita rapikan, ya. Kalian mungkin sudah minta maaf sama Rena, ya. Sudah minta maaf sama Rena atau diproses di ruang BK, didamaikan, diselesaikan. Perhatikan. Apakah hatinya Rena bisa kembali? Tidak. Hah?
Perhatikan. Jadi semuanya sudah mendiskusikan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Semua sudah memaparkan hasil diskusinya dan semua kelompok sudah bertanya. Oke? Dan semua sudah cukup bagus, ya. Sudah cukup bagus. Tetapi ada beberapa anggota kelompok yang saya lihat masih kurang perhatian terhadap diskusi kelompok pada pagi hari ini, ya. Jadi kedepannya nanti untuk kegiatan seperti ini harus semuanya anggota kelompok itu harus aktif, ya, aktif. Tidak ada yang diam. Ketika temannya mencari solusi atau mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, dia harus ikut aktif juga. Tidak ada yang diam, ya. Semua anggota kelompok harus aktif. Apa yang sudah kalian tampilkan pada pagi hari ini semuanya sudah cukup bagus, ya. Kelompok 1 sudah cukup bagus, 2 sudah cukup bagus, kelompok 3, 4 semuanya sudah cukup bagus. Meskipun ada beberapa yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, tapi semuanya sangat bagus. Beri aplaus untuk semua anggota kelompok. Jadi sekarang saya mau minta dari semua kelompok yang ada, ya, mewakili satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok pada pagi hari ini tentang bullying. Ya, silakan. Kesimpulan, ya. Kesimpulannya kan hari ini tentang bullying. Ya, oke. Sekarang materinya sudah kita selesaikan. Saya mau kalian buat kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok 4. Kesimpulan pada hari ini adalah kita tidak boleh ini sampai sebagai orang lain. Dan intinya, if you're not good, you have to fix yourself to be good. Harus membuat diri lebih bagus. Saya penting mas. Ya, oke. Ya, demikian pertemuan kita, ya. Oke. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Lembar kerja peserta didik, ya, dan lembar evaluasi hasil, ya. Ini kelompok 6. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Jadi di lembar RKPD itu silakan ditulis namanya, nama kelas, kemudian perhatikan petunjuk, ya, petunjuk pengisian, dan di situ ada beberapa poin, silakan diisi, ya. Paham? Paham. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab, ya, faktor-faktor penyebab bullying, ya, faktor-faktor penyebab bullying, kemudian yang menyebabkan bullying dan cara mencegah bullying. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dulu dengan berdoa.
kedua dipimpin oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.